Pak Budi, monitor Pak Budi. Nah ini Pak, kontainer udah masuk Pak ke jalur 11 Pak. Cikopi Pak, kontainer pintu 11 siap dibongkar. Steak yang enak berasal dari daging sapi terbaik. Penyimpanan daging juga menentukan kualitas dan rasa. Benu berkunjung ke gudang PT Dua Putra Perkasa Pratama di kawasan industri Cipendawa, Bekasi. Mas Didit, ini kita lagi bongkar. Ini Ya. produk mana kalau ini? Diimpor dari mana? ini produk impor dari New Zealand Mas. Jadi untuk produk-produk itu ada bisa dari US, dari Australia, Oh, banyak New ya? Zealand, Kobe, lokal pun ada. Ini suhu kita di sini di ruangan ini berapa sih, Mas? Suhu di sini sekitar range plus 5 sampai plus 10 Mas. Plus Jadi tujuan kenapa kita set suhu di plus 5 sampai plus 10 supaya ruangan ini terjaga suhunya. Oke. Dengan ruangan terjaga, produk ini terjamin kualitasnya, nggak ada penurunan mutu. Oke, habis ini saya tunjukin kita masuk ke gudang Mau ke saya. sana ya? Ya, Ayo, Mas. monggo, monggo. Daging beku yang baru saja sampai dikemas pada ruangan bersuhu 5 hingga 10 derajat Celcius. Setelah itu, daging disimpan di gudang pada suhu minus 25 derajat Celcius sehingga dapat bertahan selama 18 bulan. Aduh, dingin banget, Pak. Ini sampai atas sana ini ada berapa? Ini tingginya 11,5 meter, Mas. 11,5 meter, ada 7 level. Kalau satu level berapa isinya berapa? Kurang lebih hampir 1 ton. 1 ton satu Ya, level. satu palet ya, satu palet nih. Kita punya kapasiti di sini sekitar 2.000 ton satu ruangan ini. 2000 ya? Kan suhu di sini bagus, otomatis kualitas barang terjaga, Mas. Iya. Hitung-hitung ini persiapan sering ke Eropa, biar nggak kedinginan. Iya, ini mah kebangetan. Nah, sekarang saya bersama Chef Daniel. Chef, apa kabar, Chef? Baik, Pak. Waduh, gede banget ya, Chef. Yuk food lover, belajar bagian-bagian daging sapi bareng Chef Daniel dulu. Tenderloin atau khas dalam adalah salah satu bagian daging prime cut, yaitu bagian daging dengan karakteristik tekstur yang empuk. Bagian daging prime cut lainnya adalah strip loin atau khas luar dan rib eye. Strip loin dapat diolah menjadi short loin dan sirloin. Bagian prime cut inilah yang biasa diolah menjadi steak. Selain prime cut, ada berbagai pilihan bagian daging sapi dengan karakteristik masing-masing. Bagian depan adalah chuck atau dalam bahasa Indonesia sampil. Biasanya bagian ini digunakan untuk daging giling. Bagian brisket atau sandung lamur digunakan untuk rawon dan soto. Bagian rib atau iga digunakan untuk steak dan sup kondro. Short plate digunakan untuk hanger steak dan skir steak. Bagian flank atau samcan digunakan untuk semur. Dan terakhir round atau gandhi. Bagian ini digunakan untuk rendang dan empal. Biasa kan kalau yang pedagang steak, pasti kan ada potongan cut-cutnya untuk potong-potong itu untuk mau dijual, pasti kan ada ukuran atau standarnya. Ada. Oke. Nah, saya mau diajarin itu. Boleh. Ini saya coba satu Pak Benu ya. Ini kita pakai rib eye dulu. Kalau kita untuk daging prime cut ini, jadi kita bilang take care like a baby. Jadi kita menangani seperti kita menghandle seorang bayi, Pak. Jadi tidak boleh jangan dibanting. Mas Benu, kita ambil napkin dulu. Oke. Jadi kalau wanita itu harus dibenahin jus-jusnya. Aduh, apa sih, Pak? Nah, ini dia. Nah, selesai, diikutin cara potong yang baik biar lurus. Daging harus ditempatkan lurus mengikuti list meja. Posisi tangan juga harus lurus saat memegang pisau. Pisau didorong kemudian ditarik ke belakang. Cukup beberapa kali aja ya. Kalau terlalu banyak, bentuk daging bisa jadi kurang bagus. Iya. Ayo kita lihat Mas Benu berapa gram. Wah, ini berapa gram nih? Ini lihat ini. Ini seratnya nih, Masya Allah. 190 gram. Yeay! Stop. Sukses, terima kasih. Keren. Nah, ini udah bisa dagang berarti. Iya. Ada Tetap ya. sedikit tambahan Mas Benu. Apa? Nah, Siap. yang ini, boleh Mas Benu. Ini yang dinamakan marble. Marble ya. Marble. Ini marble. Marble. Jadi ada lemak di bagian dalam. Ini yang akan membuat daging lebih juicy, lebih empuk, flavor juga lebih bagus gitu Mas. Oh, cantik ya. Cantik gitu. Jadi memang marble ini yang pengaruh ke rasa juga ya dari jatuhnya rasa ya. juga. Sekarang saya mau mencoba motong daging yang paling mahal nih food lover. Tenderloin atau khas dalam adalah bagian daging yang sangat empuk karena bagian tersebut tidak digunakan oleh sapi untuk bergerak.
Memotong tenderloin tidak jauh berbeda dengan memotong ribeye. Bedanya, bagian urat tipis di permukaan daging harus dibersihkan karena berpengaruh pada bentuk potongan. Jadi kalau kelas-kelasnya untuk daging sapi steak ini ada, sementara ini yang pertama adalah Kobe, kedua Wagyu, ketiga Black Angus. Ya. Wagyu dan Black Angus itu ada standar grade-nya dari grade 1 sampai grade 9. Itu berpengaruh dengan kualitas dan harga yang pastinya. Kalau Kobe terakhir, kalau nggak salah, 1 kilo 6.500.000. Iya. Saya nyobain kok, Chef. Kita nyobain nanti. Setengah kilo saja, cuma 3 jutaan. Chef Daniel akan berbagi resep praktis membuat steak rumahan steak ala Jawa. Sebelumnya, daging harus direndam dalam bumbu rendaman yang berisi margarin, kecap Inggris, minyak wijen, saus tiram, dan sedikit air. Rendam kurang lebih selama 5 menit. Panaskan wajan dan masak daging dengan tingkat kematangan sesuai selera. Karena saya suka yang matang alias well done, setiap sisi dimasak selama 4 menit. Ada tips dari Chef Daniel nih, food lover. Jangan takut membolak-balikkan daging yang tengah dimasak. Membolak-balik daging membuat daging lebih cepat matang. Untuk sausnya, tumis bawang bombay sampai harum, kemudian campur dengan bumbu rendaman daging. Tambah dengan sedikit tepung maizena dan air agar saus mengental. Aduk merata, tambah sayuran. Tuangkan saus dan tak lupa kentang gorengnya. Ini perfect banget ya. Lazis. Lembut, tender ya. Masih ada juicy-nya sedikit bagian dalam. Tambah dengan sausnya. Sempurna. Mumtaz. Apa jadinya kalau saus steak diganti sambal setelah yang satu ini ya?